Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230 70 150 12. Di sini saya ingin membuat sebuah video dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi berjudul Motivasi Belajar. Kenapa sih saya mengambil materi tentang motivasi belajar? Karena kita tahu bahwasanya di dalam sebuah kehidupan itu yang namanya motivasi sangat penting. Motivasi menjadi faktor utama seseorang untuk berkembang, tumbuh, hingga tahap di mana dia sukses, terutama di dalam sebuah pendidikan. Motivasi belajar itu sendiri adalah dorongan internal dan eksternal di dalam diri seseorang sehingga menimbulkan rasa semangat dan arah untuk belajar. Di dalam konteks pendidikan, motivasi belajar itu menjadi faktor penting, faktor utama yang menentukan sejauh mana siswa tersebut bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Di dalam teori hierarki kebutuhan karya Abraham Maslow, ia adalah salah satu tokoh psikologi pendidikan. Ia mengembangkan teori hierarki kebutuhan menjadi 5 tingkat, mulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Nah, ia menyebutkan bahwa seseorang itu akan termotivasi untuk belajar bila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apa saja itu? Yang pertama adalah fisiologis, makan dan tidur. Kenapa sangat penting? Karena jika kita melakukan aktivitas, terutama ketika belajar, kalau kita sedang mengantuk atau sedang lapar, otomatis konsentrasi kita akan berkurang, tidak akan fokus terhadap apa yang sedang kita pelajari. Lalu yang kedua adalah rasa aman. Kita lihat di luar negeri, misalkan mereka belajar dalam kondisi perang atau kondisi yang memang tidak aman untuk belajar, itu akan mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Dan juga meskipun tidak di dalam kondisi peperangan, di Indonesia ini kan kita aman belajar, tapi masih banyak sekali kasus bullying, sehingga itu menimbulkan rasa tidak aman terhadap objek yang dibully. Maka dari itu sangat penting rasa aman ini untuk menjadi motivasi dasar untuk berkembangnya siswa tersebut. Lalu yang ketiga adalah sosial, cinta dan penerimaan. Seorang siswa tersebut harus diterima oleh guru, oleh teman-teman, yang tidak boleh ada intimidasi ataupun perbeda-bedaan karena warna kulit ataupun latar belakang dia kaya, miskin atau yang lain sebagainya deh. Nah, makanya yang ketiga ini Abraham Maslow mengatakan sosial, cinta dan penerimaan itu sangat penting bagi seorang siswa. Lalu yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Maslow membagi menjadi 2 jenis penghargaan, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri atau self respect, yaitu dia mempunyai rasa percaya diri, kompeten dan mandiri. Dia percaya akan kemampuannya dia untuk berkembang sehingga dia mencapai hasil tujuannya sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah penghargaan dari luar. Jadi dia harus memiliki pengakuan, status atau prestasi atau pujian. Makanya kalau dia ketika berprestasi namun tidak mendapatkan apresiasi atau pengakuan dari orang tuanya, terutama, dia akan merasa tidak termotivasi karena orang tuanya saja tidak tidak mengapresiasi hasil belajar dia yang begitu keras, begitu rajin, yang pada akhirnya down karena orang tuanya tidak menghargai hal itu. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Jadi menurut Maslow ini adalah dorongan yang menjadi pribadi untuk mengembangkan potensi yang maksimal. Jadi seorang siswa ini melakukan suatu usaha, dia belajar bukan atas dorongan paksaan dari guru ataupun orang tua, akan tetapi berasal dari dirinya sendiri. Dia menyukai belajar, misalkan belajar matematika, dia mengikuti olimpiade matematika karena dia ingin menghasilkan karya dari sesuatu yang dia suka, bukan dipaksa melakukan perlombaan
tapi bukan berasal dari sendiri, tapi karena orang tua ataupun seorang guru memaksa dia untuk melakukan hal itu. Makanya itu adalah 5 tingkatan yang sangat penting daripada teori Abraham Maslow tentang tingkatan kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Untuk yang terakhir adalah orang tua pendidik atau guru itu harus tahu bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan motivasi seorang siswa itu. Yang pertama adalah memberikan tujuan yang jelas di dalam pembelajaran. Contohnya kita mempelajari lingkungan, pencemaran lingkungan. Maka di akhir pelajaran siswa tersebut akan mengetahui nih, menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, lalu yang kedua adalah mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Jelaskan kenapa kita di dalam kelas misalkan harus mempelajari sholat 5 waktu yang baik dan benar, karena di dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang muslim harus bisa sholat mulai dari takbiratul ihram, membaca doa di dalam sholat hingga salam. Itu dia, makanya mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata itu sangat penting agar siswa tersebut sadar bahwa ternyata penting ya kita belajar agama. Lalu yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Tidak hanya guru menjelaskan materinya, memaparkan materinya melalui lisan saja, akan tetapi membuat suatu games atau quiz online, game edukatif dan lain-lain, lalu mengadakan debat antar siswa begitu. Lalu yang keempat adalah memberikan umpan balik dan penghargaan. Ketika siswa tersebut sudah selesai akan jawabannya, entah itu ada yang salah atau benar, maka dikasih motivasi aja. Terus ya tingkatkan lagi belajarnya supaya kamu bisa paham akan materi yang telah diberikan oleh guru begitu. Lalu atau enggak, bagus jawaban kamu, bener nih, semoga kamu semakin pinter gitu untuk menjawabnya gitu kan. Lalu yang kelima adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan suportif. Kenapa? Karena guru itu harus bersikap ramah, tidak menghakimi dan terbuka terhadap pertanyaan. Kalau ada yang siswa yang bertanya, kita harus terbuka, kita harus memberikan jawaban yang jelas, tidak menghakimi. Kok kamu gitu sih, kok kamu gini aja nggak tahu. Nah, jangan kayak gitu. Sebagai orang tua atau guru itu harus memberikan jawaban yang pasti dan membuat siswa tersebut merasa nyaman, aman terhadap apa yang dia pertanyakan gitu. Jadi dia tidak ada trauma ketika mendapati hal gurunya yang menolak, maka kedepannya dia tidak akan bertanya pada siapapun karena dia sudah trauma terlebih dahulu gitu. Kesimpulannya adalah motivasi belajar adalah menjadi kunci untuk menentukan keberhasilan suatu pendidikan itu. Tanpa motivasi, pendidikan akan kehilangan arah, tidak ada makna di dalamnya. Sebaliknya, jika ada motivasi, siswa tersebut akan merasa terdorong untuk belajar lebih aktif, tekun, dan mandiri, tidak terlepas dari dorongan dalam diri maupun dorongan luar. Nah, mungkin itu saja yang menjadi pembahasan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.